Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakak, terima kasih pada sesi siang eh, tatap maya yang keempat yang sudah Kakak menyempatkan diri dalam mengikuti aktivitas ini. Mudah-mudahan Kakak diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kakak, untuk sesi tatap maya yang keempat ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama yang ingin kita lakukan dalam perbaikan pembelajaran PJOK yang lebih baik tentunya mudah-mudahan ini bisa tercapai melalui diseminasi PKG PJOK ini. Pada tatap maya yang keempat ini tentunya saya ingin menyapa sebagai fasilitator pada semuanya dalam memfasilitasi kakak semuanya. Tentunya di awal pembuka ini saya ingin menyapa kakak semuanya, bagaimana kabar keadaan kakak semuanya. Mudah-mudahan kakak uh, diberikan kesehatan dan keberkahan. Baik, mengawali aktivitas kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan kita pada tatap maya yang keempat ini dengan pembacaan doa yang langsung saya pimpin untuk tatap maya yang keempat ini. Karena kondisi kakak yang mungkin berada di daerah karena gangguan sinyal, itu mudah-mudahan kakak yang lain dapat segera untuk bergabung mengikuti tatap maya yang keempat ini. Baik, untuk itu saya pimpin doa pada sesi tatap maya ini. Mungkin Kak ataupun Kak Arif Rahman boleh untuk memandu atau memimpin doa pada sesi tatap maya yang keempat. Silakan Kak Arif Rahman. Oke, Kak Arif, silakan Kak Arif. Lanjut dulu. Kak Sadam, lanjut Kak. Saya belum siap lagi Kak. Oke, baik. Mengawali aktivitas, marilah kita melakukan pembacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi niyamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza na iza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kak semuanya sudah mengikuti sesi tatap maya yang keempat ini. Baik Kak, untuk sesi tatap maya kali ini agenda kita selama 2 JP ini sebentar mengawali aktivitas kita, marilah kita sejenak melakukan ice breaking,
Itu untuk karena momen ini masih sempena di hari guru tentunya, baik mari sama-sama kita mengenangkan jasa para pejuang-pejuang pendidikan tentunya. Mudah-mudahan orang yang berjuang di bidang pendidikan termasuk kita semua yang berada di tatap maya pada sesi tatap maya keempat ini senantiasa dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan dalam mengembankan amanah sebagai guru. Tentunya kita minta tolong Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan dan kelancaran sukses di dunia maupun di akhirat. Itu mari sama-sama kita mendengarkan sejenak sebagai pengingat kita mengenang pada para jasa-jasa guru kita terlebih dahulu. Itu speaking kita kali ini. Baik, terima kasih Kak yang sudah mengikuti mendengar sejenak ataupun kita masuk speaking tetapi dengan mendengarkan sejenak lagu para guru, mengingatkan jasa-jasa para guru.
pejuang pendidikan tentunya, dan termasuk kakak-kakak semuanya yang sangat luar biasa dalam melakukan perbaikan di dalam pendidikan tentunya, dan mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita lanjut, saya share screen terlebih dahulu. Sebentar. Baik kakak, pada sesi tatap muka yang keempat ini itu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik tentunya. Oke. Sebentar kak. Oke, baik kak. Pada tatap muka yang keempat ini itu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kita selama 2 JP nanti menyelesaikan materi ini. Mudah-mudahan kita semua tidak ada halangan satu apapun. Baik kak, selanjutnya kesepakatan bersama. Tadi kita sudah berdoa dan kita lanjutkan lagi dengan kesepakatan bersama. Nah, pada kesepakatan bersama tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kembali, itu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak lagi berbicara, dan hadir seutuhnya seperti mana biasanya, serta menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika kakak ingin menyampaikan ataupun ada hal-hal yang mungkin tak bisa kakak langsung melakukan resen, boleh menggunakan fitur chat, kemudian klik resen jika ingin sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang biasa dan perlu kita hadapi, kemudian kita berusaha untuk masuk kembali. Baik kakak, terima kasih untuk kelas 04 ini. Selanjutnya, nah adapun agenda dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak pada hari ini kita mencoba untuk mengupas kembali bagaimana pembelajaran yang ada pada PJOK. Nah hari ini kita memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kakak memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Jadi kakak diminta nantinya kita berdiskusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada pada peserta didik kita pada tempat tugas kita masing-masing. Nah di sini wadahnya kita melakukan satu persepsi, kemudian mencari solusi bagaimana kita memahami minat peserta didik itu sesuai dengan karakteristik. Kemudian yang ketiga kakak, nanti kita menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK itu yang berdiferensiasi. Nah, mungkin itu untuk tujuan kita pada sesi kali ini kakak. Baik, untuk selanjutnya, oke baik kakak, sampai di sini kira-kira jelas kak? Jelas kak. Oke, terima kasih. Kita lanjut.
ke berikutnya. Ini agenda kita melakukan role play ataupun pembelajaran PJOK, kemudian mengasosiasi aktivitas pembelajaran PJOK pembelajaran dengan fasilitas aktivitas. Nanti kita sesuaikan, kemudian mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Nah, kemudian menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ada 4 poin yang perlu kita lewati pada sesi tatap maya yang keempat ini. Baik, Kakak, selanjutnya untuk pembukaan itu tadi 5 menit, sekitar 5 menit kita sudah melakukan pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan dari sesi, agenda kita pada tatap maya keempat, dan penjelasan agenda kegiatan. Nah, tadi sudah disampaikan. Oke, sebentar ya Kak. Kak Iwan, siap mandi belum? Oke. Baik, Kak, untuk selanjutnya itu Kakak nanti menuliskan peran guru dan peran peserta didik dalam pembelajaran student center learning di Jamboard. Jadi kalau nomor 3 itu nanti kita manfaatkan fitur chat. Itu selama 15 menit nanti kita melakukan menuliskan peran kita sebagai guru dan peserta didik. Dan yang selanjutnya itu aktivitas yang kedua itu selama 10 menit itu kita menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kita kan ada dari TK, dari SD, dari SMP, dan dari SMA. Kelas kita lengkap. Alhamdulillah, kelas kita, makanya saya yakin kita semuanya bisa berkolaborasi dengan baik. Ya, selanjutnya nanti 10 menit berikutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Nah, nanti akan sampai ke tahap itu. Dan yang selanjutnya 15 menit berikutnya aktivitas 3 kita menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Nah, itu selama 15 menit nanti Kakak mencoba menganalisis pembelajaran berdiferensiasi yang pernah sudah Kakak buka di LMS tentunya. Jadi kita coba untuk menganalisis di aktivitas 3 selama 15 menit. Kemudian 5 menit penutup dan ditutup dengan refleksi dari pembelajaran kita pada sesi tatap maya keempat ini. Sebelum ditutup dengan doa, kita lakukan nanti foto bersama terlebih dahulu dan baru ditutup. Baik, kakak-kakak, selanjutnya, nah kita sampai kepada slide yang ke-6 ini. Nah, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, kira-kira menurut kakak-kakak bagaimana nih praktek pembelajaran PJOK yang mungkin kakak pernah yang berpusat pada peserta didik itu? Nah, mungkin kakak di sekolah bisa melihat situasi itu, kemudian apa yang menandakannya menurut pemahaman kakak-kakak masing-masing. Boleh kakak raise hand, boleh kita manfaatkan fitur chat sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ini pemantik kita untuk merangsangkan pemikiran kita di 2 JP berikutnya ini. Silakan kakak boleh mengemukakan pendapatnya. Pak Jumari. Mungkin Kak Jumari, Kak Junaidi, silakan Kak Gus Roma, silakan, ataupun Kak Arif Rahman, silakan.
Oke, silakan kakak. Kita mengemukakan pendapat kita terkait apa yang sudah kakak pahami di LMS. Mungkin Kak John, oke, siapa? Kak Sadam, boleh Kak Sadam? Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau menurut saya, pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, yang jelas peserta didik itu merasa have fun, happy, gembira, kemudian apa yang mereka laksanakan itu juga sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, kemudian apa yang kita perintahkan juga anak itu mengerjakannya dengan baik. Menurut saya itu kakak. Tapi Baik. kita dengarlah dari Pak Junaidi. Pak Junaidi ini kadang super ini. Silakan Pak Jun. Demikian kak dari saya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Sadam yang sudah mengemukakan pandangan, sudut pandangnya terkait dari pertanyaan pemateri tadi. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Kak Jun, boleh silakan kakak yang lain. Oh, Kak Abdurrahman, silakan Kak. Ah, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang bersifat peserta didik dan apa yang menandakannya? Kalau menurut saya yang menandakannya itu mungkin pertama peserta didik mampu berkolaborasi dengan teman-temannya ataupun guru serta mampu mengutarakan pendapatnya dengan bebas tanpa ada rasa takut dalam menyampaikan pendapatnya. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Abdurrahman. Mungkin boleh Kak yang lain sebelum kita lanjutkan. Kalau memang tidak ada, untuk penguatan apa yang disampaikan oleh Kak Sadam dan Kak Abdurrahman benar. Kemudian kalau kita melihat dari sudut pandang, nah pada PJOK merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tentunya yang berfokus pada aktivitas pemanfaatan aktivitas jasmani. Nah, artinya Kakak untuk mencapai tujuan umum pendidikan tersebut itu dalam pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tentunya kita sebagai guru PDOK itu memberikan kesempatan pada peserta didik tentunya untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran PDOK. Nah, artinya Kak, kita PDOK itu berperan mengembangkan itu berbagai keterampilan motorik, kerjasama tim, nah, kepemimpinan itu melalui berbagai aktivitas olahraga. Nah, itulah yang menandakan bahwasanya uh, pembelajaran PJOK itu yang berpusat pada peserta didik. Nah, ya apa yang menandakannya? Nah, kita memberikan sebuah wadah kepada peserta didik. Kita memberikan suatu kebebasan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik tentunya. Artinya Kak, ketika kita memberikan pemahaman itu, kita memfasilitasi peserta didik itu menandakannya kita sudah memberikan ataupun praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itulah kita menandakannya. Nah, lebih banyak mereka yang melakukan aktivitas ketimbang kita. Nah, kita hanya memfasilitasi. Ini yang harus kita kembangkan dan berkolaborasi bersama peserta didik dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Mungkin itu kira-kira Kak. Baik, terima kasih untuk kakak semuanya kelas 04.
Baik, selanjutnya. Nah, ini. Sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak ada beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Nah, mari kita melakukan refleksi kembali sejauh apa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang sudah terjadi di kelas kita. Nah, mungkin kakak bisa melihat gambar yang di atas. Nah, kira-kira apakah peserta yang masih ragu untuk memulai Nah, kira-kira kita berada di posisi yang mana? Nah, apakah kita itu masih bernuansa komando ataupun kental dengan instruksi yang kita berikan atau bagaimana? Nah, mungkin kakak bisa memberikan sebuah pemahaman. Nah, di sini kakak untuk gambar yang pertama di sini ini bisa mengatakan apakah saat ini kita lebih banyak suara peluitnya sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajarannya. Nah, yang mana kita berada di posisi mana? Mungkin kakak bisa memberikan ataupun melakukan refleksi kembali terkait apa yang sudah kakak lakukan dalam aktivitas di lapangan ataupun aktivitas bersama peserta didik kita. Nah, kira-kira seperti apa? Mungkin di tingkat TK, SD, SMP, bahkan SMA untuk level dan tingkat usianya itu berbeda-beda. Mungkin anak TK seperti ini gayanya. Anak SD mungkin seperti ini caranya, apalagi kalau yang berada di kelas 1 dan kelas 2. Nah, kemudian kalau dia berada di kelas yang tinggi 4, 5, 6 mungkin berbeda caranya. Nah, kira-kira kakak silakan kakak lakukan refleksi singkat. Pak Jun. Kalau yang silakan Pak Jon. Kalau yang kedua ini, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah ataupun komando guru? Nah, kira-kira coba kakak melakukan refleksi dari gambar yang ada di sini. Baik, Kak. Baik, Izin kan? menjawab. Silakan Kak. Kalau kita melihat dari gambar yang ada, memang betul apa sesuai yang dikatakan oleh kakak. Kalau kita mengajar di tingkat SD, kemudian di fase A dan B, itu rata-rata kita masih banyak menggunakan komando. Karena pada dasarnya anak itu kan belum paham, apalagi fase A, masih transisi PAUD. Kalau B sudah mending. Tapi kalau sudah yang ke C, itu sudah bisa mengarahkan, mengerti apa-apa perintah, kemudian mereka bisa mengembangkan segala sesuatunya dari permainan tersebut. Kalau berdasarkan pengalaman, apalagi kalau sudah SMA, sepertinya pembelajaran PJOK itu lebih mudah kita terapkan, apalagi dalam penerapan pembelajaran SEM. Kalau menurut saya itu kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak, terima kasih untuk Kak Sadam sudah memberikan sedikit pemahaman. Ya benar, apa yang disampaikan oleh Kak Sadam ketika anak itu berada di masa transisi antara PAUD dan tingkat sekolah dasar. Nah, ini perlu pengembangan, perlu kejelian kita sebagai guru jatuh, Dek. dalam melakukan memfasilitasi peserta didik. Nah, kita tidak berkolaborasi, artinya ada saatnya kita menggunakan komando instruksi dan ada saatnya kita memberikan sebuah ataupun memfasilitasi. Nah, bagaimana cara kita memfasilitasi? Tentunya ketika kita memberikan sebuah pemahaman terhadap peserta didik, nah di situ kita bisa memberikan ataupun mengembangkan apa yang menjadi minatnya.
Nah, kita kaitkan pada proses pembelajaran yang ada, apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari itu. Katakanlah gerak. Nah, gerak. Nah, bagaimana kita mengembangkan, memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah pertanyaan pemantik kepada peserta didik kita dalam upaya kita itu berharap mereka bisa menemukan solusi, menemukan sebuah uh, penyelesaian persoalan yang ada. Nah, bagaimana kita mungkin katakanlah pertanyaan itu pertanyaan sesuai dengan level usia. Kalau dia masa transisi, mungkin kita bisa memberikan sedikit gambaran. Nah, apa yang harus dilakukan oleh peserta didik tersebut? Kalau kita kaitkan dengan gerak, contoh, nah bagaimana caranya kita melakukan perpindahan, nah gerakan manipulatif yang mungkin kalau tingkat usia transisi itu mungkin mereka belum paham. Nah, kita mencoba dengan bahasa yang mudah dipahami mereka. Nah, baru kita kembangkan kepada tingkat yang lebih sulit. Nah, naik level artinya. Nah, itu yang perlu kita lakukan sebagai guru PJOK. Nah, apa yang pernah kakak-kakak alami, dan kita alami semuanya, tinggal kita berkolaborasi dalam menemukan, memberikan pemahaman yang bermakna kepada peserta didik kita. Nah, kalau kakak yang lain boleh silakan kakak lakukan refleksi terkait dari hal itu. Mungkin ada tanggapan ataupun gimana. Kalau tidak ada, kita next ke berikutnya. Apa kata pakar? Bisa buka. Oke. Nah, untuk aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikutnya. Oke. Nah, role play ini aktivitas pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran itu peserta didik memahami gerak fundamental. Nah, tujuan dari pembelajaran peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, di sini Kak, sebelum kita melakukan aktivitas, tentunya boleh kita mengukur denyut nadi dari peserta didik kita. Contoh, di awal pembuka, sebelum melakukan pemanasan, kita minta kepada peserta didik kita mencari denyut nadinya. Nah, apa tujuan dari mengukur denyut nadi ini? Tentu mereka bertanya. Nah, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebugaran kita, kebugaran Anda semuanya, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menemukannya? Nah, perlu kita berikan penjelasan kepada peserta didik, pemahaman. Nah, ini dicari pada posisi yang ada denyut nadinya. Nah, kemudian dihitung selama 10 detik, katakanlah seperti itu. Nah, selama 10 detik itu kita hitung secara serentak dan berapa jumlah selama 10 detik. Nah, baru kita bisa mengkalikannya. Nah, di situ nanti kata, oh ini tingkat denyut nadinya seperti ini, tingkat denyut nadinya seperti ini. Nah, mungkin ada yang anak kita itu mungkin kurang, tingkat kebugarannya itu kurang maksimal, katakanlah mungkin demam dan lain sebagainya. Nah, itu nampak nanti. Yang selanjutnya itu asesmen. Kita melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Dan yang selanjutnya aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi.
Nah, di sini ya Kak, langkah-langkah aktivitas yang pertama itu kita nanti saya membagikan peserta cara berpasangan berdasarkan nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Kemudian menampilkan pilihan gerakan. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai sebelum mempraktekkan. Sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nah, tadi saya sampaikan. Kemudian jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Kenapa 6? 6 kali 10 adalah 60, itu 1 menit. Nah, di situ nampak nanti. Kemudian catat pilihan gerakan denyut nadi awal di split set. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Itu saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangan yang sesuai dengan contoh video. Kemudian peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di split set. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Kita coba. Oke, ini bagannya. Nah, nanti ini kita coba dulu. Bentar Kak ya. Oke. Oke Kak, ini tabelnya. Nanti silakan Kakak. Nah, ini gerakan kombinasi itu membungkuk dan menekuk. Pilih Kakak, silakan nanti Kakak memilih gerakan yang mana, jumping jack, lari di tempat, ataupun gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, ataupun loncat di tempat. Nah, nanti Kakak silakan Kakak memilih, kemudian Kakak melakukan gerakan di tempat Kakak masing-masing. Nah, sebelum Kakak melakukan aktivitas, silakan Kakak menghitung denyut nadinya masing-masing. Oke Kak, silakan Kakak menghitung denyut nadinya masing-masing. Selama 1 menit. Oke, baik Kakak sudah menghitung, dan kemudian silakan lakukan gerakan jumping jack. Maaf, gerakan yang sudah Kakak pilih, silakan mau yang mana. Mau 1, 2, 3, 4, 5 silakan. Yang Kakak sukai. Ya, setelah itu Kakak hitung kembali lagi denyut nadinya, lalu menulisnya di role play ini Kak, yang sudah saya kirim di chat.
Oke, 2 menit. Nanti setelah ini kakak selama aktivitas silakan kakak menulisnya. Oke, baik kakak. Silakan kakak menulisnya di role play. Suara saya jelas kak? Gangguan sinyal pula di sini. Yes. Nah, seperti ini ya kak. Gerakannya seperti ini, hitung 2 kali 8. Nah, untuk gerakan yang pertama, ini bisa kita lihat. Yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Setelah kakak melakukan aktivitas tersebut, nah silakan kakak hitung kembali denyut nadi akhir, kemudian dicatat. Nah, apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Silakan kakak untuk observasi. Lagi loading jaringannya. Silakan kakak, sudah dapat kak hasilnya kak?
Oke, silakan kalau kakak sudah dapat, boleh kakak menulisnya di fitur chat ataupun menyampaikan langsung boleh. Nah, mari kakak melakukan umpan balik. Nah, kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di preset yang telah disediakan. Silakan kakak. Di fitur chat yang sudah saya berikan, silakan kakak mengisinya di role play yang sudah saya bagikan. Berapa detik dari awalnya, berapa detik dari akhir. Nah, kemudian lakukan umpan balik. Apakah pasangan kita itu berada pada fase kebugaran atau yang tidak fit atau bagaimana? Nah, menurut kakak. Silakan kakak lakukan umpan balik. Dan kakak setelah itu kakak, nah bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan itu sudah benar atau belum? Nah, menurut kakak bagaimana? Nah, kira-kira dari pengamatan yang sudah kakak lakukan, kira-kira bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan oleh rekan sejawat kita tadi itu sudah benar atau belum? Nah, mungkin boleh kakak lakukan komentar terkait dari apa yang sudah kakak lihat. Oke, mungkin untuk melihat ketika tingkat kesempurnaan dari apa yang sudah kita amati, nah pada posisi pertama, kedua, tiga, dan empat, dan lima itu, nah bagaimana titik kita, bagaimana cara melakukan gerakan tersebut. Nah, apakah kita melakukan dengan biasa-biasa saja atau bagaimana dengan gerakan maksimal? Tentunya kakak bisa mengamati dan bisa melihat kemampuan yang ada pada rekan sejawat tersebut.
Silakan kakak untuk memahaminya, silakan. Kita next ke berikutnya. Nah, adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Nah, kemudian dari yang sudah kita lakukan, caranya sudah benar atau belum, mungkin kita bisa memperhatikan peserta didik kita. Nah, ketika mereka melakukan gerakan tersebut, nah, apakah gerakan tersebut sudah benar atau belum? Mungkin kita bisa memberikan sebuah pemahaman pada peserta didik. Nah, kemudian, nah, dari gerakan yang dilakukan, tentunya kita ingin bertanya kepada peserta didik kita, katakanlah seperti itu. Nah, dari latihan dilakukan itu, apa yang mereka rasakan? Apa yang terjadi ketika melakukan gerakan tersebut pada kondisi tubuhnya? Nah, di situ kita bisa memberikan, mungkin banyak timbul sebuah pertanyaan, timbul sebuah pemahaman. Nah, dalam begini gerakannya gini, mungkin kelelahan dan lain sebagainya. Nah, dari efek tersebut mengindikasikan apa yang dimaksudnya itu. Nah, apa ya yang harus diindikasi yang terjadi pada efek tersebut. Nah, mungkin kita bisa memberikan sebuah pemahaman. Nah, tujuan dari gerakan tersebut tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita dapat melakukan aktivitas gerak. Nah, sehingga kebugaran akan kita dapatkan, kemudian kesegaran yang ada pada tubuh kita pun juga akan kita dapatkan. Nah, intinya kita melatih kebugaran yang ada pada tubuh kita. Sehingga yang semulanya gerakan kita itu pertama itu lemas, kondisi tubuh kita itu lemah, dengan beraktivitas secara rutin tentunya berdampak positif bagi kita dan bagi peserta didik kalau kita memperagakannya pada peserta didik. Ini tuh kira-kira. Nah, kalau menurut kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan setelah latihan? Nah, di sini mungkin kakak bisa memberikan sebuah gambaran terkait dari pengaruhnya denyut nadi tadi sebelum kita melaksanakan aktivitas dan setelah kita melaksanakan aktivitas. Nah, kira-kira seperti apa menurut kakak? Boleh kakak resen? Silakan. Mungkin Kak Bagus, Romadoni, ataupun Kak Jumari, Kak Kustania, Kak Mirnawati, silakan Kak Junaidi, silakan sampaikan. Kak Zura, Kak Arif, silakan Kak Arif. Ya, saya. Nah, silakan Kak, kalau apa pengaruhnya kira-kira menurut pandangan kakak nih? Nah, kalau 10, mungkin kalau 10 menit kali 6 begini Kak Jun, bukan 10 menit, 10 detik tuh Kak Jun seharusnya hitungannya itu. Ketika kita menghitung denyut nadinya itu 10 detik Kak Jun. Artinya gini, 10 detik itu bisa dikalikan 6 jadi 60 detik 1 menit. Nah, jadi dari itu bisa kita simpulkan nantinya. Nah, kalau di dalam 10 detik itu dia dapat 15 denyut nadi misalnya. 15 dikali 6. Berapa 15 kali 6? Nah, berarti tingkat kebugarannya itu bagus sebelum melakukan aktivitas. Nah, ketika nanti di bawah 60 ataupun 40 bahkan sampai 20 itu kita jangan sampai anak itu mengikuti aktivitas, biarkan mereka istirahat.
Jangan dipaksakan untuk beraktivitas, karena nanti berisiko. Kemudian setelah beraktivitas, tentunya nanti kakak coba hitung kembali denyut nadi, itu gerakan lebih cepat. Nah, kalau memang denyut nadi itu sampai dengan 80, 90, selama hitungan 10 detik, berarti itu tingkat kebugarannya itu sangat baik. Ini yang perlu kita pahami. Baik, Kak. Nah, mungkin kakak silakan untuk role play. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita menganalisis bersama proses pembelajaran. Menurut kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, menurut kakak nih, nah kenapa demikian? Tentunya timbul lagi pertanyaan. Mungkin boleh kakak menyampaikan pendapatnya, silakan. Mungkin Kak Arif, bolehlah Kak Arif Rahman untuk menyampaikan menurut Kak Arif nih, kira-kira apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, bagaimana menurut pandangan Kak Arif? Untuk pembelajaran Penjas atau PJOK, Ya, kita harus memahami dulu sisi apa yang harus kita lakukan di lapangan. Kita perhatikan, karena saya sendiri kan baru mulai mempelajari juga bagaimana mendalami tentang guru olahraga. oke, baik. Baik, terima kasih Kak Arif. Apa yang sudah sampaikan Kak Arif, baik sekali. Mungkin boleh dibantu oleh kakak-kakak yang lain dalam penguatan yang sudah sampaikan oleh Kak Arif. Silakan. Mungkin Kak John, boleh Kak John? Kak Sadam boleh. Silakan Kak Sadam. Tekan. Ya Kak, kalau menurut saya yang dilakukan cukup mengeluarkan penjaga kepada peserta didik sudah jelas iya, karena dari awal melaksanakan yang pertama sekali tadi dulu melaksanakan aktivitas olahraga, kita harus mengecek dari didik masing-masing secara dilalui langsung. Itu adalah sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Bahwasanya dari nadi tersebut kita bisa tahu keberpihakan kemana olahraganya apa, kita melaksanakan aktivitas olahraga bisa menilai dari itu. Nah, kemudian pembelajaran kita tadi menghitung dari secara didik tahu dan dan diri tidak berfungsi baik atau tidaknya bagi peserta didik. Mungkin kadang ada juga yang tidak berfungsi baik, atau dia atau kita akan kalau itu Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sadam. Apa yang disampaikan oleh Kak Sadam ya benar adanya. Kemudian Kak
Tentunya setelah kita menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, mungkin kita sudah memberikan ataupun memfasilitasinya. Nah, secara tidak langsung itu juga sudah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK. Nah, kenapa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Arif, Kak Sadam, dikuatkan oleh Kak Sadam. Nah, kira-kira nih, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran dari apa yang sudah dilihat dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di tempat tugas kita masing-masing? Nah, mungkin kakak-kakak yang lain boleh menyampaikan terkait dari kira-kira apakah ada masukan ataupun untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, menurut kakak itu seperti apa? Kira-kira kalau memang ada, ya seperti apa? Kalau memang tidak ada, ya apa alasannya? Silakan. Boleh kakak-kakak yang lain, boleh dimanfaatkan fitur chat ya kakak. Kita tunggu 2 menit di fitur chat. Silakan. Untuk refleksi tidak harus kakak menyampaikan secara langsung. Boleh kita manfaatkan fitur chatnya. Silakan kakak untuk menulis di fitur chat selama 2 menit. Jaringan di tempat saya lagi kurang bagus pula. Ayo kakak silakan. Boleh Kak Jun, silakan Kak Jun. Baiklah, saya mencoba untuk membuat sedikit perbandingan antara perbaikan yang positif dan dengan perbaikan yang selama ini kurang kita perhatikan sebagai guru olahraga. Yang pertama itu adalah perbaikan yang melalui positif, yaitu saya yakin semua guru olahraga sudah menggunakan pendekatan pembelajaran yang variatif. Variatif maksudnya adalah yang bermacam-macam, berbentuk-bentuk, beragam metode. Contohnya dalam pembelajaran materi sepak bola, tidak hanya sebagai dibentuk bola yang sebenarnya, tapi bisa juga berbentuk bola-bola lain seperti yang saya lihat di Kalimantan itu bolanya dibuat dari jeruk bali. Itu salah satunya, tapi itu memang daerahnya sedikit terisolir. Kemudian untuk perbandingan apa yang selama ini menjadi kekurangan, itu juga saya rasakan adalah kurangnya untuk keterampilan komunikasi dan interaksi. Contohnya adalah kita terkadang sebagai guru, saya juga merasa kita itu memberikan materi itu hanya sekedar hasil, tidak menjamin, kadang tidak menjadi jaminan sebagai nilai. Jadi kita hanya hasil saja, prosesnya tidak kita tulis dalam bentuk mungkin catatan, apakah selama ini siswa ini dalam terus berlanjut itu bagus atau tidak. Ini menjadi PR saya juga sebagai guru olahraga, yaitu guru jarang mencatat perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran, tapi kebanyakan rata-rata adalah hanya melihat hasilnya aja, hasil akhir. Jadi mohon maaf jika ada salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jun. Artinya itu berarti kita perlu adanya perbaikan. Kan tentunya begitu Kak Jun ya. Ya Kak. Di dalam proses pembelajaran PJOK
seiring berjalannya waktu perlu adanya mungkin katakanlah masukan, mungkin seperti ini kolaborasi, kita berkolaborasi bersama peserta didik, bersama rekan sejawat dalam bagaimana menggambarkan atau memberikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Irwan untuk berpusat pada kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Baik, terima kasih Kak Irwan. Yang boleh kakak yang lain dimanfaatkan fitur chatnya. Oke. Oke. Gambar saya nampak enggak di sana enggak? Jaringan sini kurang kurang bagus. Nah, silakan kakak. Nomor saya Kak Sadam tak muncul. Oke. Silakan kakak tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan diberikan pendapat kakak. Jadi kakak memanfaatkan fitur chat. Silakan kakak menulisnya di fitur chat. Lima menit cukup kak. Silakan. Ya kakak. Silakan 5 menit cukup kak ya waktunya kak. Kak. Oke silakan. Uh, Gambar saya nampak kak? Muncul kak? Nampak. Tak nampak. Jaringan ya. Oke. Silakan 5 menit menulisnya di fitur chat kak. Oke.
Baik, kakak. Dari apa yang sudah sampaikan, aktivitas harus Kak Irwan mengatakan aktivitas harus disesuaikan dengan kemampuan fisik, minat, dan kebutuhan peserta didik. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Kak Sadam, setelah mengikuti PKG PJOK, saya menjadi peran guru adalah sebagai fasilitator. Peserta didik adalah sebagai wadah pengembangan materi dengan minat dan bakatnya. Ya, baik disampaikan oleh Kak Sadam. Baik. Kemudian Kak Junaidi Miza itu guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pemberi materi. Guru membimbing, memberikan umpan balik, dan mendukung peserta didik untuk menemukan pengetahuan melalui eksplorasi dan refleksi mereka sendiri. Nah, baik, diperkuatkan oleh Kak Junaidi. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Junaidi benar. Nah, kita bukan hanya sekadar untuk memfasilitasi benar yang disampaikan oleh Kak Jun, tapi juga kita sebagai pemberi materi memberikan sebuah pemahaman di dalam pembelajaran. Nah, kemudian memberikan sebuah pengalaman, membentuk karakter peserta didik sehingga mereka memahami apa yang menjadi yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian memberikan umpan balik. Nah, perlu kita menanyakan apa yang sudah kita sampaikan, perlu kita tanyakan kembali kepada peserta didik. Kira-kira yang kita berikan ini, yang kita sampaikan ini, kira-kira mereka itu sudah memahami atau bagaimana. Dan apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadikan sebuah masukan bagi kita sebagai guru dan sekaligus memfasilitasi peserta didik yang baik. Nah, mungkin kita perlu mendengar suara dari peserta didik. Nah, itulah perlunya umpan balik. Baik, terima kasih. Boleh kakak-kakak yang lain ditunggu di fitur chatnya. Silakan. Oke. Nah, ini Kak sudah menulis di sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, berbagi keputusan bersama. Nah, berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Nah, Kak, jaringan di sini agak kendala. Oke, berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Nah, kemudian di sini agak bisa kita lihat bahwasanya peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning. Nah, peran guru kita bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa demikian? Nah, peran peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Sadam tadi, nah itu ada benarnya. Nah, berkaitan dengan yang di sini tadi. Oke, Kak Irwan, guru sebagai fasilitator, memandu peserta didik selama proses pembelajaran, memberikan arahan dan menyediakan sumber belajar. Ya, benar Kak. Kemudian pemberi umpan balik, memberikan tanggapan terhadap hasil kerja ataupun pertanyaan peserta didik. Ya, benar. Kemudian motivator, guru mendorong semangat belajar dengan memberikan penghargaan murid belajar, aktif peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, tanya jawab ataupun kegiatan lainnya. Ya. Nah, baik, benar apa yang disampaikan oleh Kak Irwan. Terima kasih untuk kakak semuanya. Terima kasih. Yang sudah berbagi. Nah, baik Kak Jumari. Oke, sebagai guru saya merasa sangat senang melihat antusias peserta didik dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran mereka. Oke, baik. Peran peserta didik aktif berpartisipasi, berkreasi, dan saling bekerja sama. Ya, benar. Baik, Kak. Nah, apa yang disampaikan, kita berkolaboratif bersama peserta didik. Nah, itulah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran kita mengarah kepada student centered learning. Nah, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid kemudian pada akhir pembelajaran. Nah, kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Nah, itu peran murid. Nah, mereka selain berpartisipasi apa yang sudah kakak sampaikan di video chat dan secara langsung tadi, nah, peserta didik itu berpartisipasi, kemudian memberikan ataupun merumuskan apa yang menjadi yang sudah disampaikan oleh kita. Kemudian kita sebagai guru mengkaji lagi mata pelajaran yang harus dikuasai murid itu. Kemudian apa langkah-langkah yang harus peserta didik itu bisa memahami dan dapat mengembangkan dan memproses materi pembelajaran tersebut. Nah, itulah yang perlu kita berikan dan kita sampaikan, dan menggali potensi yang ada, memberikan sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaan pemantik yang mengarah lebih tajam lagi sehingga peserta didik itu mampu berpikir secara kritis. Kemudian merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, dan membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Nah, peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Nah, selanjutnya peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk peran peserta didik, nah, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, kemudian diskusi yang disampaikan oleh Kak Irwan tadi, kakak-kakak yang lain, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir secara kritis. Kemudian dia mampu menganalisa apa yang sudah disampaikan, sintesis dan evaluasi. Dan di akhir yang disampaikan harus ada evaluasi. Tujuan dari evaluasi menemukan titik permasalahan dan apa yang jadi kekurangan dan apa yang harus ditingkatkan. Nah, itu kira-kira Kak. Nah, dalam student centered learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Nah, artinya peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengurang pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, itulah gunanya CP tadi. Capaian pembelajaran yang kita harapkan seperti ini. Kemudian kita memfasilitasi peserta didik, biarkan mereka berkreasi ketika mereka berada di luar jalur dari capaian pembelajaran, tujuan dari pembelajaran, hendaknya kita sebagai guru, disitulah peran kita dalam memberikan penguatan dan meluruskan titik permasalahan yang ada. Dan dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Oke, selanjutnya jenis-jenis pembelajaran student centered learning apa yang pernah Bapak Ibu praktek dalam pembelajaran. Boleh dimanfaatkan di fitur chat Kak. Nah, kira-kira yang pernah Bapak Ibu praktekkan di dalam pembelajaran silakan dimanfaatkan fitur chat. Nah, ini jenis-jenis pembelajaran student centered learning. Bisa dilihat ada 9 poin. Yang pertama, small group diskusi, role play and simulasi, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, conceptual learning, problem-based learning, collaborative learning, project-based learning. Nah, ini sudah agak paham. Oke, guna aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik.
di sini kakak memahami. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang di atas. Nah, memahami karakteristik dan minat anak, jasmani, sosial, emosional, mental. Atas, PAUD, SD, menengah, dan atas. Nah, kira-kira di mana kakak bisa menggambarkannya? Oke. Silakan kakak cocokkan karakteristik berikut ini. Bisa dilihat, kemudian kalau jasmani itu usia 0 sampai 2 tahun. Kalau sosial itu rata-rata 3 sampai 4 tahun. Emosional itu muncul di usia 5 sampai 6 tahun. Itu muncul. Dan 6 sampai 12 tahun. Dan mental itu tumbuh pada usia 12 sampai 18 tahun. Jadi itu kakak. Oke, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Oke, boleh kakak diskusikan dan menulisnya di fitur chat, silakan. Nah, di sini ya kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Nah, di dalam student center learning itu mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Nah, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin kakak sudah menerapkannya di lingkungan tempat tugas kakak masing-masing. Nah, pentingnya kita mengetahui karakteristik peserta didik. Kita tidak boleh, maksudnya begini, ketika kita bertugas ataupun mau menyampaikan materi, kita lihat dulu karakteristik anak ini seperti apa, kelas ini seperti apa. Kalau kelas ini dominannya itu aktif dengan bermain, bagaimana kita kolaboratif bersama peserta didik. Kita memanfaatkan student center learning ini. Nah, kemudian kita mempertimbangkan kembali. Nah, sehingga nanti perlu adanya keterkaitan proses pembelajaran dengan minat peserta didik itu kita kembangkan melalui proses pembelajaran yang ada, kolaboratif bersama peserta didik. Nah, inilah tadi gunanya kita mengakomodasi berbagai karakter minat peserta didik, itu kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita kasih kesempatan begitu. Nah, pembelajaran 3 itu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, itu menurut Tomlinson. Nah, Tomlinson mengatakan demikian. Itu sesuai dengan kebutuhan belajar individu murid. Nah, di sini bisa kita lihat, Kak, diferensiasi itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, boleh kita menggunakan konten, tapi kita harus lihat dulu kurikulum. Dengan kurikulum kita sesuaikan. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kemudian diferensiasi proses itu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Kemudian yang dapat memungkinkan mereka untuk bertahan dan memahami isi konten. Nah, kemudian diferensiasi produk itu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid. Nah, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari ketika itu produk. Nah, ini mereka kita bagi kelompok, kemudian kelompoknya itu ingin membuatkan sebuah permainan. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka itu memperagakan. Nah, itulah produk.
Nah, selanjutnya Kak, adakah kendala yang Kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Mungkin boleh berbagi Kakak? Satu orang, silakan perwakilan. Pak Jom. Oke, boleh Kak Arif, boleh, ataupun Kak Jun, ataupun Kak Jum, silakan. Kak Roma, silakan. Kira-kira kendala apa yang Kakak alami ketika melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Mungkin banyak hal yang terjadi ataupun ada kendala ataupun bahkan tantangan. Nah, kalau kendalanya seperti apa? Boleh Kakak silakan. Ataupun Kak Sadam silakan. Yang lain boleh dimanfaatkan fitur chat. Kakak, Baik, Kak. ya, silakan. Dengar suara saya, Kak, jelas. Jelas Kak. Jelas. Kalau saya melihat kendala saya sebagai guru PJOK melaksanakan belajar diferensiasi ini kendalanya yang pertama sekali adalah kurang memahami minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Yang jelasnya yang pertama sekali adalah minatnya. Mereka melaksanakan pembelajaran apa yang hari ini yang dia suka. Kemudian kalau kita berbicara lagi masalah strateginya, strateginya bahwasanya kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya pembelajaran PJK itu sendiri bukan berarti hanya menendang bola dan main bola saja, tapi kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya untuk gerak tubuh lainnya juga penting karena itu berkaitan erat ataupun berkaitan dengan pembelajaran sepak bola itu sendiri. Misal kalau di dalam siswa itu sendiri lebih dominan ingin ataupun lebih memahami ataupun setiap harinya hanya menginginkan permainan sepak bola. Saya rasa itu saja Kakak. Terima kasih. Halo Kak. Baik Kak Sadam. Ya, jelas Kak. Oke. Baik, Jelas, Kak, terima jelas. kasih Kak Sadam yang sudah menyampaikan dari pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian kendalanya itu seperti apa. Nah, di sini pemahaman Kakak sangat luar biasa dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita berkolaboratif dalam mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di sini ya Kak perlu kita pahami. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu yang menyampaikan bahwasanya masuk dari pendidikan adalah kalau diferensiasi itu menuntun. Nah, menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota bangsa dapat mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kembali lagi kita kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi, Kakak bisa
membayangkan kelas yang kakak ajar saat itu. Nah, kakak ingatlah satu persatu di antara peserta didik kakak. Mungkin di situ apa yang minat mereka dalam olahraga. Nah, itu salah satu pembelajaran berapresiasi kakak memahami. Kemudian bagaimana karakter peserta didik kakak itu di kelasnya. Nah, kemudian siapa yang paling katakanlah yang paling kencang dalam berlari di dalam atletik dan sebaliknya. Kemudian kakak bisa membagikan sebuah kelompok, membentuk kelompok kecil. Nah, itu sudah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin dari kendala yang kakak hadapi, tentunya tinggal bagaimana peran kita berkolaborasi bersama peserta didik agar tujuan yang ingin kita sampaikan itu tercapai. Nah, sehingga peserta didik mampu memahami dan mempunyai pengalaman belajar yang bermakna. Nah, mungkin kalau kendalanya itu terkadang anak kita mungkin belum memahami sepenuhnya. Nah, kenapa mereka belum memahami sepenuhnya? Mungkin penyampaian kita mungkin kurang maksimal ataupun kurang bisa diterima secara cepat oleh peserta didik kita. Nah, itu perlu evaluasi kita juga. Nah, mungkin itu kira-kira kakak. Baik, terima kasih kakak semuanya. Kita lanjut ke berikutnya. Jaringan masih terlihat kak ya untuk saya kak, jaringan Masih Kak. kurang bagus nih. Gagasan baru apa yang kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Mungkin kakak bisa melakukan di fitur chat saja. Oke. Nah. Atau ada yang ingin menyampaikan penerapan contoh strategi yang kakak dapatkan di dalam LMS atau bagaimana gagasan baru strategi berdiferensiasi dalam modul. Mungkin kakak ada kakak dapatkan, mungkin bisa kakak manfaatkan di fitur chat ataupun mau menyampaikan secara langsung boleh. Ada Kak Sadam, boleh Kak Sadam? Baik Kak. Jelas suaranya Kak? Jelas Kak? Oke. Baik. Gagasan yang didapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau saya menilai yang jelas kita selaku guru tetap menjadi seorang fasilitator. Kemudian fasilitator itu bukan berarti kita hanya duduk diam, duduk termenung melihat dari materi yang telah kita berikan yang dikembangkan oleh peserta didik tersebut. Namun kita selaku fasilitator, kita menguasai dari berbagai materi-materi, baik itu aspek dari peserta didik, kemudian kendala-kendala dari peserta didik, perlu kita pahami juga sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa kita laksanakan dengan tetap pada koridor pembelajaran yang telah kita berikan ataupun materi yang telah kita berikan. Saya rasa itu Kakak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sadam, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kak Sadam benar. Nah, kemudian perlu kita kolaboratif dalam pengembangan tersebut. Baik, terima kasih Kak Sadam. Kakak yang lainnya, setelah ini kakak akan nanti ini di LMS, pengerjaan di LMS. Oke, kakak sudah mengerjakannya nanti. Setelah ini boleh kakak mengerjakannya. Baik kakak, sudah tidak terasa kita sampai di penghujung dari sesi ini. Boleh kakak apa yang disampaikan pada materi ini selama 2 JP mudah-mudahan penuh bermakna bagi kita. Kemudian sebelum kita tutup pada materi ini, silakan kakak refleksi ataupun closing statement dan ditutup dengan doa. Silakan.
Oke, lanjut ya Kak Sadam. Silakan. Pak Junaidi, Pak Jo. Baik Kak. Oke, lanjut Kak. Apa ya ini? Statement closing dan refleksi, tapi yang jelas kalau kita bernilai BJOK hari ini sangat luar biasa memberikan pemahaman ilmu yang lebih terutama untuk PKG BJOK, untuk guru mapel PJOK di sekolah itu sendiri. Karena selama ini kita melihat guru PJOK misalnya hanya memberikan bola, kemudian anak silakan bermain, kemudian gurunya juga entah kemana, siswanya juga kemana. Itu berdasarkan pengalaman saya, Kak. Tapi hari Baik. ini, alhamdulillah, sampai di titik modul ini, alhamdulillah saya merasakan hal yang sangat signifikan. Kita bisa mengerti pembelajaran yang berpengaruh ataupun berperan kepada peserta didik. Tidak hanya status sebagai fasilitator, bisa mengembangkan segala sesuatunya dan dikembangkan oleh peserta didik itu sendiri. Terima kasih Kakak, mungkin hanya itu, lebih dan kurang mohon maaf Kak. Baik, terima kasih Kak Sadam yang sudah menyampaikan hasil refleksi kemudian untuk kelas kita lebih baik. Baik, terima kasih Kakak. Mudah-mudahan apa yang Kakak sampaikan dan apa yang kita diskusikan pada sesi ini, tata nilai Kakak ini penuh bermakna dan penuh melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik tentunya sebagai guru PJOK. Hendaknya kita menjadi guru yang reflektif, guru yang dirindukan oleh peserta didik, artinya ketika kita tidak hadir, kita dirindukan oleh peserta didiknya untuk memberikan materi pembelajaran. Mungkin kira-kira begitu. Baik, terima kasih Kakak, sangat luar biasa sekali kelas kita PKG PJOK kelas 04. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap solid, berkolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan yang berada di tempat tugas kita masing-masing. Baik, terima kasih Kakak. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan kita pada sesi ini. Tata yang keempat, tadi dibuka dengan doa, maka ditutup dengan doa. Silakan untuk doa. Saya ataupun kakak yang lain silakan. Lanjut, oke Kak Sadam. Baik, Pak Junaidi, mohon bimbing doa Pak Junaidi. Oke Kak Jun, silakan. Ditutup doa Kak Jun. Mik Kak, mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian jam kita bersama di dalam majelis ilmu, sebaiknya kita tutup dengan membaca hamdalah, dan bagi beragama yang lain sesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Jun. Yang dapat berkah bagi kita semuanya. Tentunya diberi kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Kakak. Saya sebagai fasilitator, mohon maaf segala kekurangan dalam fasilitasi Kakak. Dan nanti itu akan datang yang salah itu yang pun semua dalam fasilitasi Kakak. Baik, terima kasih untuk Kakak semuanya yang sudah membersamai pada sesi ini. Untuk itu saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.